Bang, ngapain? Nonton dulu bang, nonton. Ini bang, ada berita yang sangat viral sekarang kan di Pasti Nisa Sabian. Nisa Sabian. Itu kan? Ini bang, Ini sebenarnya ya. coba bang jelaskan gimana pendapat abang. Sebenarnya konten-konten ini konten-konten yang tidak bermanfaat, konten-konten yang berbicara tentang sesuatu hal yang cuma batasannya viral, setelahnya dilupakan begitu saja, itu sama seperti satu benda yang telah dibuang yang namanya sampah. Jadi konten ini juga sebenarnya sampah, ya. Tapi begini loh teman-teman, kita harus sadar netizen ini posisinya di mana. Jangan terlalu larut dengan booming, ya. Kalau kita sekarang lagi viralnya Vicky Naki, Ayu, sama-sama kita hujat ataupun sama-sama kita dukung. Kemarinnya lagi tentang Dayana, ya, sama-sama kita unfollow. Jadi sesuatu yang viral begini sebenarnya nggak ada manfaatnya loh teman-teman, ya. Ya buat fans, saya juga fans untuk mereka semua karena mereka adalah pria-pria dan wanita-wanita terbaik Indonesia dalam berkarya. Jadi teman-teman, masalah Nisa Sabian nikah siri sama siapa tuh namanya, si cowoknya, Sama siapa namanya, baru cowoknya siapa namanya? Ayus Sabian. Ayus sama si Ayus. Bukan Gayus ya? Ayus. Kalau Gayus itu koruptor. Jadi gini loh cara kita hadapin masalah ini teman-teman. Kita santai aja setelah klarifikasi sama yang bersangkutan langsung sama pihak Nisa Sabian, kayak sama manajernya ataupun sama si Ayus itu. Jadi kita nggak usah gegabah untuk menyebar fitnah, inilah yang benar, itulah yang benar. Kita nggak usah begitu, karena ngapain loh, kita udah capek-capek nyebar, yang kita dapatkan bukan keuntungan tapi cuma kerugian. Dosa, ya, kerugian. Karena dosa itu merupakan satu kerugian yang sangat besar banget teman-teman. Jadi kita sadarlah, kita hidup di sini kan cuma seperti perantau, ya, nggak kekal di dunia fana ini. Jadi kita santai aja lah menanggapi hal-hal yang viral. Karena gini loh teman-teman, saya juga membidangi dalam bidang IT ya teman-teman. Jadi kalau masalah viral ini mungkin ya bisa saja viral ini dikarenakan tiba-tiba mungkin ya, tiba-tiba ataupun ada dalang ya, ada dalang di belakangnya. Ada yang memanfaatkan situasi ada yang memanfaatkan situasi ini, ada backgroundnya di belakang. Siapa itu kita belum tahu, dan kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mencari tahu. Kita hanya memperhatikan apa yang sedang viral sekarang. Kalau kita bisa menghujat, kita sama-sama menghujat, sama-sama menyerang. Itu sekarang yang kita perhatikan. Maka backgroundnya tidak akan kelihatan lagi. Maka teman-teman, kita harus tetap santai. Apapun yang viral di Indonesia, baik itu dari fans kita, dari artis-artis yang kita ngefans sama mereka, ataupun dari siapapun, kita tetap santai setelah ada pemberitahuan yang real ataupun klarifikasi dari pihak Nisa Sabian langsung. Mungkin itu baru bisa mendamaikan situasi. Dan mungkin saya harap kepada Nisa Sabian juga segera klarifikasi, karena kalau nikah siri ini kan nikah yang nggak ada legalitasnya kan, baru nikah yang nggak diakui sama negara, bukan begitu? Nikah siri ya. Nah, jadi kalau nikah siri artinya begitu, bisa saja kalau kemungkinannya iya, yang penting sah, ya kan? Karena kan cowok itu kan setelah sawaruba bisa sampai 3 dan 4. Jadi kita santai aja lah. Namun untuk kebenaran informasi yang sedang viral ini kan kita harus kita harus menunggu klarifikasi dari pihak Nisa Sabian langsung. Mungkin dari pihak Nisa Sabian
jangan lambat dan jangan kelamaan untuk mengklarifikasi semua, supaya keadaan di medsos, di media sosial sekarang nggak ricuh seperti ini, yang ada serangan, ada yang mendukung, ada yang membela, ada yang mengatakan ini bukti loh, ini ini ada gambarnya, mereka berdua pakai baju pengantin, mereka emang kelihatannya sudah menikah siri dan tidak diakui oleh negara, ini loh ada buktinya. Dan ada konten-konten yang mengatakan ini buktinya. Tapi bukti apa loh? Kita ada hak apa untuk mengungkapkan bukti-bukti itu? Kita nggak punya hak apa-apa. Karena kebenaran ini bukan pada kita, kecuali kita adalah orang di sampingnya, kita orang yang mengenal dia, kita yang mengikuti dia dalam dunia, dalam real life, dalam dunia nyata begitu teman-teman. Kalau kita cuma kopes dari blog-blog itu, dari postingan-postingan, terus kita sebarkan lagi, itu jadinya ada dua kemungkinan. 85% kemungkinannya jadi hoax karena kebenarannya nggak ada di situ. Jadi ayolah teman-teman. Mungkin ini saja Bang yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk mendamaikan situasi. Ayo kita santai aja, kita merespon ini dengan santai, dengan sama-sama mencari kebenaran, dan dari pihak Nisa Sabiannya juga kami harap untuk segera membuat video klarifikasi tentang kejadian ini. Abang termasuk salah satu fan Nisa Sabian nggak? Kalau fans gini loh teman-teman, ini saya nggak mau jadi orang munafik ya. Sebenarnya orang yang ngefans sama Nisa Sabian itu karena kecantikannya. Ya, kebanyakan 75% laki-laki di Indonesia semuanya suka, karena yang memang tergolong pada orang yang cantik, Pak. Apalagi dengan suara yang mempesona, yang soft, yang lembut juga sama orangnya kan. Jadi kalau suka ngefans pasti ya, karena sudah lewat di beranda kita kan tiap hari, tiap waktu lewat, jadi kita lama-lama melihatnya jadi tertarik, ada ketertarikan sama dia. Mungkin ya bisa dibilang saya termasuk fan mungkin. Tapi fans saya kalau dibandingkan kecantikan sama suaranya, saya lebih ngefans sama suaranya. Saya nggak memandang kecantikan gitu. Apa harapan abang bagi netizen yang membuat berita-berita palsu begitu? Ya seperti saya bilang tadi, jadi kita jangan mencari keuntungan di dalam permasalahan orang lain gitu teman-teman. Kita cobalah, ini saya bikin konten ini bukan malah saya juga mau cari keuntungan, bukan teman-teman. Saya ingin gini loh teman, kita harus memikir positif, kita harus memikir dengan tenang, damai. Kalau seperti ini medsos kita, setiap hari yang kita buka, yang kita lihat di Sasabian, inilah sekarang detik ini beritanya begini, nanti menit ke depan lagi sudah berubah lagi, isu-isu yang dibuat-buat dengan tanpa ada landasan yang jelas. Jadi masyarakat ini jadi gamblang jadinya teman-teman. Jadi ayolah kita santai aja, jangan mencari keuntungan jangan mencari keuntungan di dalam kasus yang dideritain oleh orang lain. Jadi kita santai aja, jangan itu nggak baik untuk kita. Kita makan di atas penderitaan orang lain, kita mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, jadi itu nggak baik. Secara hukumnya gimana bang? Secara hukumnya gimana? Secara hukumnya ya jelas-jelas haram nggak? Haram, itu namanya upat juga. Termasuk upat? Upat, tapi upat itu yang berbentuk konten sekarang ini kan sudah bisa jariah kan. Kalau kita mati itu akan tinggal, dan kalau memang itu berita benar, kebenaran yang kita bawa, tapi kita sebarkan, tapi itu menyinggung daripada pihak yang berita yang kita bawa tadi. Misalkan seseorang zina misalnya, kita membawa dan menyebarkan, ini kan kebenaran, tapi ini menyinggung
tentang aib seseorang begini, ya. Aib seseorang kita umbarkan. Jadi itu juga namanya upat. Tidak hanya keburukan, apalagi ini jelas-jelas keburukan. Maksudnya jelas-jelas hoax yang kita sebarkan. Jadi bayangkan kalau kita setelah menyebarkan hoax, setelah itu kita mati, siapa yang mempertanggungjawabkan? Kita sendiri, ya? Ya, Kita jelas, sendiri jelas. ujungnya. Nah, begitu. Jadi kita pakai logik aja lah. Sekarang udah modern, ya. Pikiran kita nggak usah kuno lagi, ya teman-teman. Begitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bang.